Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management, hingga investasi. Oke, di sore hari yang cerah ini kita akan meliput perkembangan dari pisang Ambon Warangan yang kita tanam. Nah, ini waktu itu sudah umur berapa bulan ini? Begini, sekarang ini sudah umur 2 bulan, tepat 2 bulan. 2 bulan ya? Ya. Oke. Ternyata setelah umur 2 bulan ini, tadi juga sudah saya ukur antara yang tidak ada jagungnya dengan yang ada jagungnya, tidak jauh berbeda. Selama di sini ini sudah 2 bulan ini, perawatan yang diperlukan itu kemarin apa aja, Pak? Nah gini, kemarin setelah 1 bulan jadi rutin kita memberikan pupuk. 1 bulan yang pertama kemarin kita beri pupuk, yaitu urea dengan TS. SP. Nah, ya TSP. Kemudian sampai ini bulan kedua, Ya. barusan 2 hari yang lalu kita pupuk. Tetapi perkembangannya ya bisa dilihat seperti ini, perkembangannya. Ya. Kalau jagungnya, usia jagungnya sendiri, ini berapa bulan ini Pak, sudah Pak? Sebenarnya sama, usianya 2 bulan. Oke. Karena bersamaan hanya selisih 1 atau 2 hari dari penanaman pisang. Seperti itu ya. Nah, di lahan ini yang ditanam kemarin itu ada berapa pohon Pak? Mungkin Sobat Nusantara, Cuan Nusantara ini lupa seperti itu. Ya. Kalau yang kemarin yang ada jagung yang sudah tinggi ini ada 545. Khusus yang ini saja, yang ada jagungnya sudah tinggi. Yang umur 2 bulan ini ya. Yang umur 2 bulan. 2 bulan ini. Gitu. Oke. Kemarin itu juga Pak Mariono menambah lagi di sebelahnya ini sebanyak berapa Pak? Yang sebelah itu dengan yang utara ada sekitar 600 batang. Ya 600 batang sampai ke sana, sampai ke yang utara. Nanti kita lihat itu. Tapi nggak bareng ya Pak ya ini? Nggak bersamaan. Tanamnya. Itu baru lalu kita setelah 1 minggu ini, Iya. usia 1 minggu juga tanam lagi sekitar 500 batang. Oke. Jadi sudah keseluruhan dengan yang baru Ya. itu sudah mencapai 2000. Oke. Kita nanti akan terus berlanjut tanam lagi begitu. Pertumbuhan dari yang tidak ada jagungnya sama yang dikasih jagung ini, masa nggak ada bedanya sama sekali Pak? Ya gini, memang ada perbedaan. Ya. Itu tadi seperti yang di depan ini yang tidak ada jagungnya. Ya. Pohonnya kelihatan agak besar. Agak besar. Ya, jadi batangnya itu, Batang bonggolnya itu? Ya, agak besar. Agak besar. Perkara tingginya hampir sama saja. Tadi sudah saya ukur, Ya. yang tidak ada jagungnya ini berkisar ada yang 1 meter, ada yang 80, ada yang 70, ada yang 80. Jadi kisarannya sekian. Oke. Tetapi setelah kita masuk ke dalam jagung. Di mana kita ngecek pertumbuhan yang ada di dalam, yang tanamannya ada di sela-sela jagung. Ternyata juga tidak kalah. Cuman batangnya agak kecil. Ya tidak terlalu besar lingkarnya, tetapi tinggi. Oh, tinggi. Ya, tadi sudah saya ukur ada yang 1 meter 20, ada yang 1 meter 50, itu malahan. Jadi dengan demikian sebenarnya kita bersamaan juga nanam jagung ini tidak banyak berpengaruh. Mengapa kita kemarin tumpang sari? Banyak hal tujuannya.
Ya. Tujuan yang pertama adalah ya jelas pemasukan ya, Masukkan. penghasilan. Ya, oke. Sebelum pisang kita hasil, sebelum kelapa kita hasil, kita sudah bisa menikmati hasil dari jagung. Jagung. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, tanaman kelapa, terus ini kan di antara ini kan juga ada tanaman kelapa. Ya. Antara 5 sampai 6 meter itu pasti ada kelapanya. Nah, Oke. tanaman kelapa itu baru tanam tidak mampu jika dibiarkan kena matahari langsung. Oh ya, ya. Itu tidak mampu. Oleh karena itu kita tanggulangi dengan tanaman jagung. Jagung, oke. Sehingga dia tidak terlalu panas kelapanya. Begitu juga pisang. Sehingga kalau pisang kita baru tanam dengan suhu yang panas tinggi, langsung kena terik matahari, nah ini pengaruhnya luar biasa. Pertumbuhannya kurang subur. Kurang maksimal ya, kurang maksimal. Agak terhambat sedikit ya berarti ya. Nah, seperti itu sobat. Nah, kemarin ini Pak, ini saya lihat mupuk dengan urea dan SP36 ya. Itu sekali mupuk itu berapa bulan sekali mupuknya itu? Nah, kemarin itu saya mupuknya hanya 1 bulan. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Jadi pupuknya begini. Saya pisang dan kelapa saya pupuk sendiri-sendiri. Juga begitu, jagung saya pupuk sendiri-sendiri. Oke, jagung. Cuman waktunya tidak bersamaan, hanya selisih beberapa hari. Cuman perbedaannya kalau pisang sekali mupuk saya tanam. Begitu juga kelapa, saya pupuk, saya tanam. Karena nggak ada hujan ini ya Pak ya? Ya, kemarin masih banyak hujan waktu itu. Oh gitu. Ya agak sering lah hujan, tapi tetap saya tanam. Kemudian untuk jagungnya tidak saya tanam pupuknya. Jadi langsung kita kita lubangi, istilahnya kalau orang sini digejek, ya, baru pupuknya kita dimasukkan. Ya, itu untuk jagungnya. Ya. Karena prinsipnya begini, walaupun tumpang sari, walaupun banyak tanaman di sini, ada jagung, ada gedang, ada kelapa, yang penting satu, kita harus memberi makanan yang seimbang. Ya, ya. Walaupun ini kuncinya kita, ya. Walaupun kita menyadari banyak tanaman di sini, tetapi makanannya harus seimbang. Oke, itu. Siap. Jadi sama, kita orangnya banyak dan orangnya sedikit, ya orangnya banyak, makanannya ya harus ditambah. Ya, porsinya harus disesuaikan. Porsinya harus disesuaikan. Itu. Mungkin kita bisa langsung review ke kebun belakang ini Pak. Ya. Kita review beberapa lah. Ya. Tetapi di dalam sana jangan terkejut, juga ada yang masih agak pendek. Oh, kecil. Iya. Ya. Hanya sekitaran 40. Oke. Masih 40 cm. Kenapa? Itu ketinggalan dulu di usia 1 bulannya. Ya. Malah saya kira itu sudah mati. Sebelum 1 bulan itu. Tapi ternyata setelah 1 bulan kok baru tumbuh bakal tunasnya. Oh, jadi terlambat pertumbuhannya. Iya. Oh, iya. Dengan yang lain. Sehingga di sini yang lain sudah tinggi-tinggi, yang agak ketinggalan itu masih pendek, hanya sekitar 40 cm. Sekarang ini kita masuk ke kebunnya Pak Mariono. Di dalamnya agak sempit ini tempatnya sahabat, jadi mohon maklum ya. Jadi ini salah satu contoh yang pertumbuhannya nggak bareng ya Pak ya dengan teman-temannya ini. Ya. Jadi ini juga umur 2 bulan ya Pak ya? Ya. Umur 2 bulan, tapi masih segini karena pertumbuhannya lambat ya Pak ya? Ya, saya kira mati malahan. Oh gitu? Iya. Coba kita ukur Pak. Ya. Ya, kita ukur. Dari sini Pak, dari sini Pak. Biar kelihatan kamera Pak. Nah. Ya, oke. Nah ini sobat, ada 30 sentian segini. 35. Sekitar 35 lah, 35 cm. Ya. Masih 35 cm.
Oke Pak, cukup. Pertumbuhannya bisa lambat itu faktornya karena apa kira-kira? Gini, dulu di bibitnya, satu, bisa bibitnya kurang baik. Kurang baik. Atau bibitnya terlalu kecil. Oh, terlalu kecil. Ya. Ketiga, bisa bibitnya itu busuk. Busuk? Ya. Tapi ternyata tidak semua bibit itu busuk itu kemudian mati. Oh gitu. Ya, tetap hidup tapi terlambat ternyata. Itu. Ya, karena ya. ini dulu bibitnya busuk. Saya kira mati. Tapi kenyataannya hidup. Nyataannya hidup ya? Tapi ketinggalan dengan teman-temannya. Yang lainnya. Itu. Oke. Nah, ini sobat, ini salah satu merupakan pohon pisang yang pertumbuhannya baik dan sangat subur ini. Nah, ini sampai Pak Mariono pun kalah tingginya ini. Nah, ini penjelasannya bagaimana Pak? Nah, ini membuktikan bahwa Ya. ada beberapa teori kalau kita terlalu banyak tanaman, Ya. maka akan kalah salah satu. Ya. Terbukti ini, walaupun ada jagung, tidak kalah. Pertumbuhannya cepat. Ini ya? Sudah melebihi saya ini malahan tingginya. Ya. Ini tadi sudah diukur berapa senti ini Pak? Ini 150. 150. Ya. Oke. Kalau dari sini saja tapi ya Pak ya, 150 itu ya? Ya. Dari sini saja. Kalau dari atas Pak? Kalau dari atas ini ya ada 2 meter ini. Ada 2 meter ya? Iya. Oh. Yang penting itu tadi, kita memberi makanan itu harus imbang. Oke. Kalau tanamannya banyak, ya harus disesuaikan. Memberi pupuk, jangan hanya sedikit. Oh gitu. Itu. Biasanya itu memberi pupuk satu pohon ini berapa cakup itu Pak? Ya, kalau lihat umurnya. Iya. Ya. Kalau umurnya dulu masih 1 bulan, ya paling 1 cakup itu saja tidak penuh. Karena masih baru tumbuh. Ya. Tuh. Kalau 2 bulan kemarin, ya 1 cakup lebih malahan. Ya. Itu. Lalu ini Pak, untuk hamanya sendiri kalau di pisang ada nggak Pak? Ini lihat saja, tidak ada sama sekali, tidak ada hama. Oh ya, subur sekali. Mulus ini, Pak, ya? ini tidak ada yang jelek. Mulus ini. Oke. Mulus sekali. Tidak ada ulat, tidak ada apa-apa. Padahal tumpang sari dengan yang lain ya Pak ya? Ya, dengan jagung, dengan kelapa. Oke. Perkebunannya Pak Mariono yang baru tanam ini usianya sekitar 6 hari. 6 hari. Kemarin tanam bareng dengan saya. Jadi saya tahu usianya sekitar 6 hari karena waktu itu tanam di tanggal 29 Juli. Sekarang tanggal 4 Agustus. Sekarang tanggal 4 Agustus ini kemarin tanam di tanggal 29 Juli 2022. Sekitaran ada 15 sampai 20 sentian. Oke, tapi belum terbentuk daun, tapi masih tunas saja. Seperti itu. Oke sobat, itu saja review kita hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Apabila ada kritik dan saran, silakan komen di bawah. Dan apabila suka dengan video seperti ini, silakan komen, like, dan subscribe di channel kita, Jaring Usaha. Oke, see you next time, see you in the next video, and bye-bye. Salam semangat, salam pengusaha, salam cuan.